Berikutnya, jangan pernah mengandalkan apapun dan siapapun untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita masih mengandalkan apapun dan siapapun untuk menyelesaikan masalah, berarti kita tidak paham tujuannya Allah ngasih masalah. Ya, tujuannya Allah ngasih masalah biar ingat sama yang memberi masalah. Makanya kalau begitu kena masalah, ingatlah yang ngasih adalah Allah. Selesainya bagaimana? Yorayun. Ya Allah, please, maaf ya Allah. Tolong ya Allah, memang benar banyak dosa. Langsung yang pikir, misal masalah utang ya, mikir duit keliru. Duit gak bisa menyelesaikan hutang. Kadang duitnya sudah banyak tiba-tiba hilang. Mengandalkan orang yang mau ditagih untuk bayar, tiba-tiba yang mau ditagih mati. Iya, meninggal dunia. Atau melarikan diri, gak selesai-selesai. Mau bayar hutang, yang bisa menyelesaikan hutang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang diandalkan siapa? Ya Allah pokoknya. Ya Allah, saya punya hutang, saya mau bayar. Ya, saya ngomong Rebu yang lalu ya, saya punya hutang 400 juta lebih, betul ya? Nah, Rebu ini hanya kurang 200 juta. Kurang 200. Enak atau? Gak mumet, gak ruwet ya. Gak rekoso. Caranya piye Bib? Yaitu Rebo yang lalu saya ngajak ibu-ibu doa, minta sama Allah. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya saya pergi ceramah, ya, saya pergi jalan-jalan, saya kumpul sama orang. Mikir utangnya Bib? Enggak. Ya, utang bukan untuk dipikir, keliru. Utang itu dibayar. Ojo mbok pikiri gak tahu mbok bayar. Tapi utang itu untuk dibayar, bukan fikir. Makanya mikir cara bayar hutang itu salah. Cara bayar hutang gak usah dipikir. Ya, caranya bayar gak usah dipikir. Pokoknya ada duit bayar, ada duit bayar. Gak ada, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus usahanya dijalankan. Termasuk usaha, kumpul sama anak ya usaha. Jangan gara-gara punya hutang mau kumpul sama anak. Kumpul dengan pasangan hidup, ngobrol, bersendaguro, itu juga cara melunaskan hutang. Jangan gara-gara punya hutang gak mau kumpul sama pasangan hidup. Pusing saya capek, saya lelah, saya stres. Nyingkir kamu. Nah, orangnya hadir juga ini, hadir. Entah di sini, entah di rumah yang nonton ini hadir. Ada masalah, justru dia yang di sekitarnya disingkirkan. Hiburannya justru dijauhi, keliru. Nah, itu karena nggak tahu kalau yang ngasih masalah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tahu yang ngasih masalah Allah, lebih enak lagi. Kenapa? Karena paham betul Allah tuh kalau ngasih masalah itu sudah ada solusi di dalamnya, nggak mungkin nggak ada. Karena Allah nggak pernah mau mempersusah hamba-hambanya, nggak ada. Cuman Allah suka ngasih ini apa? Iya, surprise. Terus ya kejutan tuh surprise ya, surprise, kejutan. Terus sama Allah suka inilah gimana ya? Kalau bahasa saya ngerjain. Nah, dikerjain sama Allah. Nah, tak tontonin, tak lihat. Saya mau lihat. Karena di Al-Qur'an Allah udah bilang, fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan, bersama masalah ada penyelesaian. Ruwet ada mudah. Dan dilanjutkan ayat berikutnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Sebagaimana pernah saya jelaskan di ayat sebelumnya itu pakai alif lam, al-usur. Kesulitannya pakai alif lam. Ayat berikutnya kesulitannya juga pakai alif lam, al-usur. Tapi untuk yusurnya, kemudahannya bukan al-yusur, tapi yusron, nggak pakai alif lam. Dalam kaidah bahasa Arab kalau ada kalimat yang diulang, yang pertama pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam, maka kata pertama di kalimat pertama dan kata kedua ya di kalimat kedua itu artinya sama. Artinya sama, satu jenis. Sementara kalau nggak ada alif lam, katanya diulang dalam dua kalimat yang berjajar, maka kata di kalimat pertama yang nggak ada alif lam dengan kata di kalimat kedua yang nggak ada alif lam itu artinya berbeda. Sehingga kalau diterjemahkan sejatinya terjemahnya segini, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan untuk kesulitan yang sama ada kemudahan tambahan lagi.
Berarti untuk satu kesulitan itu di dalamnya ada dua kemudahan. Itu poin yang penting. Jadi kalau ada masalah di dalamnya ada dua solusi, bukan satu, ada dua solusi. Kemudian yang menarik kalimatnya pakai ma'a. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'a itu artinya bersama. Aku bersamamu, berarti nggak pisah. Ya, saya bersama kamu berarti mendukung, membela. Ya, berarti mendukung, membela. Bisa ma'iyah itu bersama enggak? Bisa ma'iyah artinya bersama, membela. Saya sama kamu. Ya, saya bersama kamu. Aku ikut kamu gitu loh ya. Satu kelompok. Nah, dalam ayat ini berarti dalam satu kesulitan, di dalamnya kesulitan itu ada dua kemudahan. Kesulitan bersama dua kemudahan. Berarti kemudahannya enggak pernah pisah. Lah kalau kita dapat kesulitan di mana Allah udah jamin di dalamnya ada dua kemudahan, kok masih bingung? Berarti kan anehnya luar biasa. Ya, sangat-sangat aneh. Kenapa? Galau, risau, heboh, masalah. Itu ada orang ditilang Pak polisi. Ditilang kan masalah ya. Karena memang buat masalah, akhirnya ditilang. Tapi dapat jodoh gara-gara ditilang Pak polisi. Siapa jodohnya? Yang nilang. Akhirnya jadi istrinya ya yang nilang. Itu saya teman polisi gitu. Gimana Pak ceritanya? Ya dulu saya tilang akhirnya jadi istri. Masya Allah. Tilang jalan tapi akhirnya jadi istri. Ya, itu kan ada masalah, akhirnya jadi solusi untuk masalah yang lebih besar. Masalahnya belum dapat jodoh. Ditilang masalah kecil. Belum dapat jodoh kan kadang jadi masalah yang besar. Gara-gara ditilang dapat jodoh. Jadi masalah atau enggak masalah? Tilangan terus gak apa-apa gitu ya. Nah itu jodoh kok ya, dapat jodoh. Ya seperti itu. Nah makanya dari sini pelajaran, pokoknya masalah apapun jangan galau, jangan bingung, jangan risau, jangan gelisah, tenangkan hatimu, tenangkan fikirmu, langsung ingat yang ngasih masalah Allah. Nah terus kita ngomong sama Allah, ya Allah please tolong selesaikan ya Allah, atau tunjukkan solusinya. Kan ada masalah berarti di situ ada solusinya ya Allah. Tunjukkan ke saya solusinya. Mungkin ya Allah ya, saya subuhnya suka telat, makanya dikasih masalah ya Allah ya. Ya boleh besok ya Allah saya akan subuh nggak telat lagi. Saya akan pasang beker. Paham dia. Jadi dia nggak pernah nyalahkan orang lain. Nggak pernah nyalahkan orang lain. Dia lihat Allahnya, lihat dirinya. Lihat Allahnya, lihat dirinya. Lihat Allahnya, lihat dirinya. Masalahnya pasti akan selesai. Sampai di sini paham? Berarti tips menyelesaikan masalah ini mudah atau susah? Mudah. Masalahnya saya dimusuhin orang Habib. Wah itu lebih gampang lagi itu. Masalahnya dimusuhin orang nggak suka sama saya, itu paling gampang. Nomor satu, siapapun yang musuhin kamu, siapapun yang nggak suka sama kamu, laporkan ke Allah. Ya Allah, dia nggak suka sama saya ya Allah. Tolong jadikan dia suka sama saya ya Allah. Enak atau? Enak enggak? Siapa yang bisa bolak-balikkan hati? Allah. Ketemu lagi orangnya cemberut, ya merengut, besengut, ngomong nggak enak, kita senyum saja. Tunggu tanggal mainnya, pasti kamu akan cinta aku. Keren. Kenapa? Pede karena minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak dididik, gresulo, dia musuhin aku. Kurang apa aku? Wakeh kurangmu. Ya kurangmu sebagai manusia banyak, baik terhadap orang yang musuhin kamu atau terutama terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporkan sama Allah. Ya Allah, ya saya dimusuhin orang. Kalau saya teliti sih ya Allah memang benar nih banyak nih salah saya. Ya ampuni salah saya ya Allah, ampuni dosa saya. Nah, itu yang musuhin saya ya Allah, ampuni dia. Ya jadikan dia nanti sahabat saya, jadikan dia teman saya. Enak kalau begitu. Ada orang nggak bayar utang kita, nggak enak juga tadi masalah ini. Ada orang utang 500 juta nggak mau bayar. Gara-gara apa? Satu, orangnya nakal, dua bisnisnya bangkrut. Kita mau ngomong sampai 2 miliar kata tetap nggak lunas. Salah berarti kita nggak paham. Biar selesai gimana? Laporkan ke Allah Ta'ala. Ya Allah, dia punya utang sama saya 500 juta. Nggak bayar, satu karena memang nakal, dua juga karena bisnisnya hancur. Jadi saya minta sama kamu ya Allah, tolong sadarkan dia
ya, dan tolong beri dia rezeki yang banyak ya Allah. Majukan lagi bisnisnya Allah, majukan usahanya. Kenapa? Kalau kita doakan dia punya duit, nah berarti punya kesempatan untuk bayar. Jangan didoakan yang lain, remuk usahanya, bangkrut, tambah hilang duitmu. Ya uangmu tambah hilang. Permusuhan yang kita munculkan dalam hati itu akan membuat subur permusuhan di hati orang lain. Kalau hati kita sudah enak sama orang, Allah akan merubah hati orang itu enak kepada kita. Udah pokoknya gitu, nyantai, yang enak. Kecuali orang yang udah betul-betul hatinya kaku, beku, mati. Dah, itu nanti urusannya lain lah lagi. Allah yang beresin, Allah yang menyelesaikan. Paham sampai di sini? Apa? Masalah itu mudah, tinggal laporkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah udah janji bersama kesulitan di situ ada 2 kemudahan. Nah kalau sulitnya 1, 2 mudah, makanya orang-orang soleh kalau datang kesulitan bahagia. Kenapa? Rezeki teko. Coba cek kalimatnya orang Jawa ya hebatnya orang Jawa dan orang luar Jawa. Nanti kalau saya ngomong begini yang luar Jawa tersinggung, Beb, saya orang Kalimantan juga hebat tuh Beb ya. Maksud saya orang Indonesia tuh, hebatnya orang tua kita, leluhur kita. Cek gelas tumpah, ya gelas berisi teh atau kopi, tumpah airnya, geletak, tak, ya, pecah misalnya, pecah airnya tumpah. Ngomongnya apa? Enggak, orang tua kok. Rezekinya berlimpah. Iya, air tumpah, gelas kopi tumpah, rumah kebanjiran, ngomongnya apa? Rezeki berlimpah. Air kutah, rezeki berlimpah. Ini masalah enggak ini? Sebetulnya masalah karpet kotor, betul kan ya? Karpet kotor. Kemudian kalau di kasur ya kasurnya kotor, semua kotor. Tapi nggak pernah ngomong wah karpetnya rusak, nggak pernah. Ngomongnya apa? Rezeki berlimpah. Karena paham, ini dibalik masalah ada 2 kebahagiaan bonus. Lah kalau kita kan enggak, waduh ruwet ya. Remuk. Mikirnya jelek, ya mikirnya jelek. Pokoknya ingat, masalah yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang nomor 2, kalau udah tahu Allah yang ngasih, tips yang nomor 2, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah. Jadi yang ngasih Allah, dan tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah. Pinter saya, pinter ibu-ibu, pinter pemirsa, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Gak bisa. Indonesia Raya dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah kita, tidak akan bisa selesai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mengakui banyak orang pinter di negara kita, betul. Banyak orang hebat di negara kita, betul. Tapi nggak bisa manusia nyelesain masalah, yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di Al-Quran. Ya, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, api dinyalakan, ya, kayu bakar terbakar, panasnya nembus 1,5 kilo, burung terbang 1,5 kilo di atasnya terbakar. Kira-kira kalau dilempar ke situ selamat atau mati? Mati. Benar kan? Ada enggak solusinya? Solusinya secara kasat mata ada enggak? Enggak ada. Belum ada pemadam kebakaran dulu. Kalau tuh ada pemadam kebakaran enggak bisa madamkan api yang sebesar itu dalam waktu singkat. Wong itu apinya padam, kalau di tafsir ada mengatakan seminggu, ada mengatakan sebulan baru padam. Itu saking besarnya api, seperti kebakaran hutan dulu ya, seperti itu. Solusinya apa? Yang ngasih masalah adalah Allah. Yang bisa menyelesaikan siapa? Allah. Gimana cara Allah menyelesaikan masalah? Sederhana. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya diperintah, api, tolong kamu tetap membakar yang lain, bakar yang lain, kayunya obongan ya, kayunya obongan, yang lain bakarlah. Tapi khusus Ibrahim alaihissalam, kamu jadi dingin buat dia dan menyelamatkan. Jadi buat dia dingin dan menyelamatkan. Selamat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kayunya itu tetap kobong jadi abu, Nabi Ibrahimnya selamat. Siapa yang menyelesaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa
dikejar lautan di depan, ya belakang Fir'aun mengejar. Siapa yang menyelesaikan masalah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih apa? Kayu. Kayu nggak bisa belah laut. Yang belah laut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesainya mudah atau susah? Mudah. Tuk, selesai. Ya, tuk, selesai. Diobong, dilempar, nggak pakai pemadam, nggak pakai macam-macam, apinya tetap ngobong yang lain, bakar yang lain, dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai atau nggak selesai? Selesai. Nah, asal kita udah pegangan sama Allah, nyantai. Nah sekarang enggak pegangan sama Allah, pegangannya sama tabungan, pegangannya sama kenalan, pegangannya sama kerjaan, pegangannya sama ahli-ahli dalam kepalanya. Wah, Masya Allah, persiapan jurus ini, jurus itu dan lain sebagainya. Nah ini tinggalkan semua itu, utamakan dulu, tahu yang ngasih adalah Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Nah kalau udah tahu Allah bisa menyelesaikan, Allah ngajari tidak cara menyelesaikan? Nomor 3, ternyata Allah sudah ngajari bagaimana cara menyelesaikan masalah, makanya nggak usah tanya yang lain. Allah sudah ngajari cara menyelesaikan masalah. Keren ya Bu ya. Allah kan berarti baik banget ya. Allah yang ngasih dan Allah ngasih tahu yang bisa menyelesaikan cuman saya. Terus kalian saya ajarin cara menyelesaikannya. Kan bagus itu. Kalau ada guru begitu baik enggak? Nah ini soalnya ya, ini jawabannya. Wes, enak atau enggak enak itu? Enak kan? Berarti kan mudahnya luar biasa. Kamu cuman sabar saja menyelesaikan ore. Jadi sebetulnya kita tuh ngadepin masalah cuman sabar nunggu rampungnya jawab itu tok loh. Cuman itu, tapi kadang nggak sabar kok orang rampung. Sabar saja tunggu selesai menjawab ngerjakan soal itu ya. Nah, gimana cara yang diajarkan Allah? 1 ayat cukup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bilang Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah menjadikan untuknya solusi, jalan keluar dari apapun masalahnya. Jadi punya masalah, takwa, Allah jadikan untuk dia. Yaj'al lahu artinya Allah yang mengusahakan, Allah yang buat, Allah yang memberikan. Wis menengok, selesai. Kamu diam, takwa, Allah yang menyelesaikan, Allah yang kirimkan solusinya. Allah kirimkan solusinya. Yaj'al lahu makhraja. Plus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak terduga, alias rezekinya surprise, kejutan. Berarti simple, caranya sederhana, solusi untuk masalah apapun takwa, selesai. Lah takwa itu apa? Istri taat suami, takwa. Punya masalah macam-macam, kurang ajar sama suaminya, tambah beruat. Enggak paham dia berarti. Ya kan? Punya masalah macam-macam, suami nggak sayang sama istrinya, nggak sayang sama anaknya, tambah bentak-bentak istrinya, bentak-bentak anaknya. Utangku akeh, istri dibentak, anak dibentak, tambah ruwet. Karena itu melanggar prinsip takwa. Ya punya masalah, selesainya gimana? Kalau engkau seorang istri, hormati suamimu. Engkau seorang suami, sayangi istri dan anakmu. Engkau seorang anak, baktilah pada orang tuamu. Itu dulu harus benar di situ. Kemudian kau seorang hamba, ya taat pada Tuhanmu, sholat yang benar, ya dandani sholatnya. Dosa jelas banyak kok gaya nggak mau istighfar, seakan-akan nggak punya dosa. Dosa kita banyak, ya istighfar sing akeh, nggak usah diajari, nggak usah disuruh. Oh namanya banyak dosa kayak banyak istighfar. Pakai nanya, Beb, enaknya berapa kali? Ya dosamu piro? Ya, semakin banyak semakin bagus. Udah sadar dosanya banyak, istighfar yang banyak. Kau masih merasa kok apa enggak kebanyakan, Beb? Lah dosamu seberapa? Seberapa besar dosamu, sebesar itu pula kamu butuh istighfar. Kan seperti itu. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya salah sama manusia, ya minta ampun sama manusia. Terus mendoakan orang-orang yang kita punya salah. Enggak usah nunggu lama-lama dan tidak usah ditunggu. Tidak usah nunggu lama-lama dan tidak usah ditunggu. Lanjutkan kehidupanmu, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Saya masih ingat ucapan saya kemarin, ada yang nanya sama saya, Habib kenapa kok masalah saya nggak selesai-selesai? Kapan selesainya masalah saya? Jawaban saya, ketika engkau sudah tidak bertanya lagi, kapan selesainya masalah saya? Paham ya? Kalau kamu nanya kapan dirampungnya, kapan rampungnya, ya berarti kamu nggak percaya sama Allah Ta'ala.
Udah nggak usah kamu pikir, nggak usah kamu urus, ya kamu jalani yang harus kamu jalankan. Hidup kan ada perjalanan, yang kerja ya kerja, ya sholat ya sholat, guyon ya guyon, ngobrol ya ngobrol, udah begitu aja. Nanti selesai dengan sendirinya. Kira-kira 200 jutanya dapatnya kapan ya? Gitu, nggak entok-entok tambahan. Jadi nggak usah dipikir. Lah nanti kalau apa namanya nggak dipikir terusnya orang yang punya duit marah gimana Beb? Ya rungokno. Kalau kamu dimarah ya kamu dengarkan. Ya saya ajari yang ngutangi saya, tolong doakan saya dapat duit, tolong doakan saya dapat rezeki, bantu doakan saya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan kamu dapat rezeki dari arah yang lain, sehingga tanpa dapat dari saya dulu kebutuhanmu bisa terpenuhi, bisa tercukupi. Gitu kan enak ya, hidupnya jadi enak. Selebihnya waktu yang ngajar. Coba ngajar mikir utang 200 juta. Habib ngajar, Bu, maaf Bu ya, saya lagi banyak masalah. Ibu kan enggak paham, saya ini banyak utang, lagi pusing ini saya. Oh gitu, kacau enggak kira-kira? Kacau. Bu Sehat datang ke saya, Habib saya ada tamu dari Jepara, bawa pulang tamumu, saya lagi pusing. Kacau atau enggak kacau? Kacau, ini contoh ya, siapapun saya, misalnya saya seorang kepala rumah tangga, saya seorang teman Anda, kalau begitu kan jadinya teman saya senang atau benci? Benci, wong kok kayak ngono itu ya. Lah mbok santai saja. Dadi tambah guyon, dongakno kan selesai kan enak. Udah paham? Jadi 3, 1 tahu yang ngasih masalah adalah Allah. 2 paham yang bisa menyelesaikan hanya Allah. 3 ya nurut sama yang ngasih solusi. Hati-hati ya Dik ya, itu enggak mampu nahan itu ya. Apa kayunya enggak mampu. Tolong yang apa Mbak Ani ya, Lis Wahid sama Mbak Ani boleh main di atas tapi jangan nempel kayunya belum bisa kasih kekuatan soalnya ya, itu baru hiasan ya, kayunya hiasan bukan pagar, nanti kalau dilendati takutnya ambruk ke sini. Oke lanjutkan. Jadi nomor 1 apa tadi? Cara menyelesaikan masalah. 1, yang ngasih masalah adalah Allah, tahu yang ngasih masalah adalah Allah. 2, paham yang bisa menyelesaikan hanya Allah. 3, ikuti aturan cara menyelesaikan masalah yang udah diajarkan oleh Allah. Yang ngasih Allah ya, yang ngasih Allah, yang bisa menyelesaikan Allah. Terus Allah ngasih tahu caranya begini loh. Berarti Allah baik atau enggak baik? Baik. Lagi itu kok masih mumet kenapa? Beb tapi ini begini enggak ada duit, ya entenono. Enggak ada duit ya tunggu. Nunggu kok nggak mau, terus mau gimana lagi? Lawang hidup bukan punya kita, milik Allah. Usaha, udah usah ngajarin orang usaha. Saya yakin tuh orang yang nggak punya duit juga udah usaha, betul kan ya? Doa, saya yakin juga sudah berdoa. Minta doa sama orang lain, saya yakin sudah minta doa sama orang lain. Tapi kemerungsung, nggak mau nunggu. Lah nggak mau nunggu tuh berarti nggak percaya sama yang nyuruh. Saya itu servis mobil, mobil, ya nggak iso sak langsung masuk jadi, betul. Saya masukkan mobil, walaupun mobil saya sehat, nggak punya penyakit, ya butuh waktu 1 jam, 2 jam, satu persatu dibetulkan, dibereskan dan lain sebagainya. Itu saja saya mau nunggu. Tapi kalau saya nunggu di servisan kan bodoh saya. Kenapa nunggu di servisan bodoh? Ya, buat 1 jam ya tetap 1 jam, 2 jam tetap 2 jam. Lebih baik saya akan nunggu misalnya nge-mall, ya kan ya, seneng-seneng di mall atau ikut pengajian. Rampung pengajian, udah rampung Pak, sudah kan penak. Lah ini orang punya utang, punya masalah, nunggu selesainya mikir masalah, ya bodoh. Jadi kalau nunggu masalah selesai itu jangan mikir masalah, seneng no hatimu, kumpul anak, bojo, konco, golek ilmu, golek duit, selesai. Saya nggak punya duit Habib, saya nggak punya duit Habib. Kamu ngomong nggak punya duit, itu ngabiskan waktu untuk cari duit. Jadi nggak usah ngomong nggak punya duit, tapi kamu usahalah untuk dapat duit, usaha. Nanti Allah akan ngasih, terserah bagaimana caranya. Jadi waktunya dibuat menghibur diri, nyeneng no hati. Termasuk ibu sekarang mikir, udah nih mendekapan, nggak usah dipikir Bu.
Hujan mau mandek, mau hujan biar hujan. Yang penting sekarang cari ilmu. Nanti kalau selesai belum hujan, bagaimana? Dua solusinya, satu ngiyup, ya. Dua hujanan. Tiga, nggak usah hujan-hujanan, cari kendaraan biar tidak kehujanan. Semuanya enak, nggak ada yang nggak enak. Nanti sampai rumah terlambat, ya ora apa-apa. Emang didenda. Nanti suami marah, rungono. Maaf, ya kan? Mohon maaf, ya. Terus dengarkan. Kalau nggak paham-paham ya doakan. Mudah-mudahan suamiku paham. Nggak paham, berarti memang waktunya kita suruh belajar mendengar. Begitu Ibu. Dah cukup. Insya Allah berkaman, manfaat.